Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu pada halaman 33 yang melanjutkan hadis kedua. Silakan kepada Abu Bakar untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran minha. Al-awalu tasdikuhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbaro bihaitsu la yakunu indal insana taraddada fima akhbaro bihi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi asyadda mimma nutqu. Kama qala azza wa jalla fil Qur'ani innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Ad-Dariyat 23. Fal insanu la yashukku fima yantiqu bihi kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nashukku fihi wa na'lamu annahu al-haqqu lakin bainana wa bainahu mafawiza wa huwa sanadu ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa amamana lakin ida sabatal hadisu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina tasdiquhu sawaun alaina Alimna, sawaun alimna wajhahu am lam na'lamhu. Ahyanan ta'ti ahadisu na'rifu ma'na walakin la na'rifu wajhaha. Fal wajibu alaina tasdiqu. Saya cukup dulu. Ya, kita akan menerangkan berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah itu mengharuskan hal-hal berikut ini. Jadi orang yang bersahadat seharusnya dia menjalankan poin-poin yang ada di bawah ini. Yang pertama, tasdiqu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diberitakan oleh Rasul harus kita benarkan, harus kita percayai. Karena Rasulullah itu mayantiku anil hawa, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, berbeda dengan kita manusia biasa. Kadang apa yang kita ucapkan berasal dari nafsu kita. Tapi kalau Rasulullah SAW apa yang diucapkan adalah berdasarkan wahyu. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara berdasarkan keinginan dirinya, berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yakunu indal insan taraddud fima akhbar. Jadi kita tidak boleh ada keraguan apa yang disampaikan oleh Rasul. Sebagaimana apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluar dari mulut kita, kita tidak ada keraguan. Kita kalau ngomong, kalau kita ragu ya berarti kita bohong. Nah, kalau apa yang terucap dari kita harus kita percayai. Ya, sebagaimana yang terucap dari Rasul harus kita percayai. Ya. Nah, ini yang poin yang pertama. Harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, apapun itu, baik yang kita ketahui maknanya, maksudnya, ataupun yang kita tidak tahu. Kadang berita yang disampaikan oleh Rasul tidak masuk akal ya oleh kita itu. Ya. Tetapi inilah namanya juga wahyu, berita dari langit. Maka harus kita percaya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang kafir Quraisy ketika diberitakan oleh Rasul
bahwasanya Rasul hijrah, Rasul mengadakan peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu ditempuh dalam waktu berapa lama? Hanya semalam. Orang-orang pada saat itu tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak percaya. Kenapa? Karena mereka menjalani bahwasanya perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu 1 bulan. Siapa yang percaya dalam 1 malam? Yang sebenarnya wajar mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena mereka telah menjalani perjalanan dari Masjidil Haram, Mekah menuju Palestina itu butuh 1 bulan. Pada saat itu menggunakan unta yang paling hebat, kendaraan yang paling hebat. Nah, kalau ditempuh dalam 1 malam, ya mungkin kalau kita ditanya saat ini juga kurang percaya. Namun apa ya jawaban Abu Bakar ketika ditanya oleh para sahabat yang lain atau para orang kafir Quraisy pada saat itu, wahai Abu Bakar, bagaimana nih temanmu mengatakan dia mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Palestina dalam 1 malam? Gimana, percaya itu tidak? Percaya. Ya percaya katanya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad melebihi dari ini pun saya percaya. Nah itu bentuk bahwasanya kita bersyahadat kepada Rasul tuh ya wis percaya apa adanya. Apa yang disampaikan harus percaya. Meskipun secara logika tadi itu tidak masuk akal. Secara logika tidak masuk akal kan perjalanan Masjidil Haram menuju Palestina 1 malam tuh, apalagi ke Sidratul Muntaha, ke atas, ke langit. Nggak mungkin. Alat canggih apa, transportasi apa yang pada saat itu bisa melakukan semalam pada saat itu. Kalau sekarang mungkin bisa, banyak pesawat, banyak alat-alat transportasi yang canggih. Tapi pada saat itu sangat tidak mungkin. Tapi karena yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar percaya. Abu Bakar percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, silakan dilanjut. Asane imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi liqaulillahi ta'ala wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-Ahzab 36. Walihada aqulu min Minal khata'i anna ba'dahum idza ja'ahul amru minallahi wa rasulihi bada'a natasa'alu wa yaqulu halil amru lil wujubi aw lil istihbab kama yaquluhu asirun minan nasi yauma wa hadha su'alu yajibu tarahuhu wa an la yuradu li'an sahabata radhiyallahu anhum idza amarahum nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaquluna ya Rasulullah hal amru lil wujubi awil amri lil istihbabi au ghairi dhalik bal kanu yamtasiluna wa yatasaddaquna biduni an yasa an yat an yatasaalu naqul la tas'ala wa alaika bil imtisal anta tashhadu anna muhammadan rasulullah faf'al ma amaraka bih wa fi halati ma idza waqa'al insanu fi mas'alati wa khalafal amru fauna lahul haqqu an yas'ala hal huwa lil wujubi aw lil ghairil wujub li'annahu idza kana lil wujubi wajaba alaihi an yatuba minhu li'annahu khalafun wa idza kana li ghairil wujubi fa amruhu sahlun. Ya, yang kedua, konsekuensi kita bersyahadat kepada Nabi itu yang kedua, mengikuti perintahnya, menjalankan perintahnya dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ya.
Bagaimana firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna humul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu hukum, memerintahkan suatu perintah, kemudian mereka memilih dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, ya, milih keputusan orang lain atau keputusan hakim, nggak boleh. Kalau Rasul sudah memutuskan, itu yang terbaik dan itu harus dipilih. Ya. Atau sekarang banyak orang-orang yang ketika itu adalah perintah atau ada contohnya dari Nabi, banyak kita yang bertanya. Contohnya besok itu tanggal 10 Muharram. Nah, kita diperintahkan untuk puasa. Orang akan bertanya, hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Nah, kalau sunnah seolah-olah meremehkan atau menggampangkan. Seolah sunnah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak ada nilainya. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat dulu, apa yang dilakukan oleh Rasul itu dikerjakan. Nggak pandang bulu, mau itu sunnah, mau itu wajib. Nah, kalau orang-orang terakhir kita, orang-orang zaman yang hidup sekarang ini, pasti nanya ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib, kan gitu. Kalau sunnah, seolah-olah tidak harus dikerjakan. Ya. Itu perbedaan para sahabat dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau para sahabat tuh, pokoknya apapun yang dilakukan oleh Rasul mereka ikuti. Sampai-sampai Rasulullah nyisir rambut pun mereka ikuti. Bagaimana cara menyisir rambut. Jadi memang itulah kita harusnya ngefan atau menjadi idola. Itu ya Nabi kita. Giliran sekarang banyak orang yang mengidolakan seorang dari gaya berpakaian, gaya rambutnya mereka ikuti. Nah itu dulu para sahabat idolanya adalah Nabi. Idolanya adalah Rasul. Sehingga dari berpakaian, dari cara mencuci rambut, dari cara pakai sendal, mereka ikutin Nabi. Sebagaimana orang-orang sekarang mencari idolanya. Mereka mencari idola itu ya orang-orang kafir kadang dijadikan panutan, dijadikan idola. Sehingga bagaimana potongan rambutnya pun diikuti, gayanya diikuti, berpakaiannya diikuti. Nah, giliran Nabi kita Muhammad SAW, ya mereka seolah-olah ya tidak mau mengikutinya. Ya. Atau tadi bertanya, ini hukumnya wajib atau sunnah. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi harus diikuti, apapun itu ya. Imtithal amrihi, menjalankan perintahnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, selanjutnya nomor 3. As-salisu an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. La yaqul hadza laisa fil Qur'ani fayuhlik. Di annana naqulu ma ja'a fi sunnati faqada amarul Qur'ani bittiba'ihi. Walaqad qaddara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadha wa amsalihi alladhi yaqulu hadha laysa fil Qur'ani faqala la al fayanna ahadakum ala arikatihi ay jalisan mutabakhiran ay jalisan mutabakhiran mutaadiman ya'tihi amru min indi fayaqulu ma adri maka nafi kitabillahi ittaba'nahu ay wa ma lam yakul la nattabi'hu ma annana naqul kullama ja'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqada ja'a fil Qur'an di annal Qur'ana ta'ala qala wattabi'u al-a'raf 158 wa huwa ammun fi kulli ma qol. Ya, yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW biduni taraddud tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Jadi jangan ada orang yang mengatakan
Wah, ini di Al-Quran tidak ada. Nah, karena di Al-Quran tidak ada, hanya di dalam hadis saja atau Nabi saja mengatakan, sehingga mereka beranggapan bahwasanya itu boleh dikerjakan. Padahal kita ketahui bahwasanya hukum itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau di Al-Quran tidak ada, ya kita lihat kalau di hadisnya ada, ya sama saja hukumnya. Ya. Jadi ketika umpamanya khomer itu ada di dalam Al-Quran, oh iya mau meninggalkan. Tetapi giliran rokok tidak ada dalam Al-Quran, wah ini nggak ada dalam Al-Quran. Jadi boleh kan. Nah ini adalah sesuatu yang keliru kan gitu. Atau narkoba tidak ada dalam Al-Quran, mana ada larangan memakai narkoba? Nggak ada. Obat-obatan nggak ada. Nah, kemudian kalau kita anggap di dalam Al-Quran nggak ada, boleh melakukan. Tidak kan. Nah gitu. Jadi apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya dijauhi biduni tarodud, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, karena mayuti'ir Rasulullah faqad atallah. Barang siapa yang menaati Rasul sama menaati Allah. Ya. Sama halnya dengan kita, ya, ketika seseorang yang belajar di suatu lembaga, orang tua telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada seorang guru. Nah, ketika murid itu taat kepada guru, berarti sama dengan menaati orang tua. Karena amanah orang tua tadi tanggung jawabnya diserahkan kepada guru. Begitu pula menaati Rasul sama halnya dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, silakan dilanjut. Ar-rabi' an la yuqaddima qawla ahadin mina bashari ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha La yajuzu an tuqaddima qawlu fulan al-imam min min a'immatil muslimin ala qaulir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaka anta wal imama yulzimukuma ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adama qawlu man idza jaa wa ma a'dama qawlu man idza hajatuhu wa qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li al walakin imamu fulan qala kada wa kada fahadihi azimatun jiddan idla yuhillu li ahda an yu'aridu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli ahadin min mukhliqina kainan min kana hatta innahu dzukira an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tunazzila alaikum hijaratan minas sama'i aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Paman imamu hadha rajuli mujadili bin nisbati ila Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ya, yang keempat, poin yang keempat dari syahadat Muhammad Rasulullah ini, tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun dari manusia daripada perkataan Nabi. Umpamanya ada dalam hadis Nabi, hadis sahih, itu hadisnya sahih. Kemudian kita sudah tahu hadis itu sahih, hadis itu benar. Kemudian kita adukan dengan perkataan seseorang. Oh, kata kiai itu begini, kata ustadz itu begini, nggak bisa. Tidak boleh perkataan Nabi didahului dengan perkataan manusia lainnya. Karena perkataan Nabi itu, qaulun Nabi itu harus di atas. Ya. Jadi tidak boleh
disaingi atau didahului dengan perkataan orang lain, siapapun itu, maupun mau ulama juga, dari kalangan ulama, dari kalangan sahabat, nggak bisa. Apalagi kalangan kelas-kelas ustadz, kiai, atau orang tua. Ya. Kalau orang tuanya begini, ya kalau hadisnya seperti itu, yang menunjukkan atau perintahnya seperti itu, ya kita harus ngikutin hadis, bukan mengikutin kata orang. Ya. Karena mendahulukan perkataan Nabi itu lebih utama daripada perkataan seseorang, baik itu ulama, kiai, ustadz, ataupun orang tua kita sendiri. Yang kelima, Asadis. Al-khamisu alla nabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un aqidatan aw qawlan aw fa'lan wa ala hadha fajami'il mubtadi'ina lam yuhaqqiqu syahadatan anna Muhammadar Rasulullah li'annahum jadu fi syar'ihi ma laysa minhu walam yata'addabu ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak boleh mengadakan perkara apapun ya dalam agama. Dalam urusan dunia kita boleh berinovasi, silakan. Ya, dari tadi ada kendaraan yang paling hebat dulu itu ada onta, ada kuda. Sekarang ada pesawat, ada mobil, ada motor, terserah. Dalam urusan dunia berinovasi, berkarya itu boleh ya. Tapi dalam urusan agama tidak boleh kita berinovasi atau mencari hal-hal yang baru. Karena udah jelas, ayatnya udah jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ya. Waraditu lakumul Islam madina, dan Allah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, artinya agama ini udah sempurna. Kalau udah sempurna itu ya udah komplit, nggak perlu ditambahi lagi. Tidak perlu ditambahi dan ya tidak boleh dikurangi karena udah sempurna. Nah, komplit. Kalau ada orang-orang yang menambah-nambahkan dalam urusan agama, nah ini berarti nanti ada tuduhan bahwasanya Nabi menyembunyikan sesuatu. Ini berarti tuduhan. Gak mungkin Nabi itu dia sebelum jadi Nabi itu sudah ada ikrar, sudah ada apa? Sudah ada janjian lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu harus disampaikan. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, nah ini berarti khianat, ada sesuatu yang disembunyikan. Semuanya ada ilmu yang belum disampaikan. Nah, berarti ya menyembunyikan ilmu tadi. Ya. Nah, maka kalau ada yang menganggap wah ini sesuatu yang bagus, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengajarkan, menganggap bagus. Nah, ini berarti Nabi ada yang disembunyikan. Nah, itu berarti tidak beradab kepada walam yata'adab tuh. Mereka berarti tidak beradab kepada Rasul kalau menganggap yang dilakukan itu adalah baik, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan seolah-olah itu baik, berarti menuduh Nabi tidak mengajarkan ilmu tersebut. Padahal dari masalah yang kecil sampai yang besar semua sudah disampaikan semua, nggak ada yang luput. Ya. Dalam hadis sebutkan lailuha kana hariha. Ini syariat Islam, perintah Islam itu digambarkan, dikiaskan lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Berarti udah terang benderang. Malam aja kayak siang. Berarti udah nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang masih menganggap wah ini sesuatu yang bagus tapi Nabi tidak mengajarkan, berarti tuduhan kepada Nabi menyembunyikan ilmu dan tidak mengajarkan kepada umatnya. Nah, ini tuduhan yang sangat besar sekali ya. Nah, yang keenam, Asadisu alla nabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu. Wa ala hadha falladzina yabtadi'una ihtifalu bil mauludin nabiyyi
nakusuna fi tahqiqi syahadatan anna Muhammad Rasulullah li anna tahqiqaha nastalzimu alla yajida fi syari'atihi ma laysa minha. Ya, yang keenam, tidak boleh mengadakan suatu ibadah atau suatu kegiatan atau ihtifal di sini, perkumpulan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Karena hal ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya, ya. Kita logikanya seperti ini. Kita hidup di Indonesia, hidup di Indonesia. Kadang ajaran-ajaran yang kita dapatkan itu dari orang-orang sebelum kita atau orang tua kita, nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita, ya, kita dapat begini dari mana? Ya, orang tua saya ngajarinnya begini. Oke lah. Kalau di Indonesia aja kita nganggapnya dari orang tua, Nabi itu hidup di mana? Di Arab. Iya, Nabi hidup di Jazirah Arab, di Madinah, di Mekah. Kita lihat orang Mekah, orang Madinahnya melakukan atau tidak. Masa gak ada seorang pun yang buktinya yang kita saja yang jauh dari sana bisa bisa melakukannya, kenapa di sana tidak? Mereka yang lebih dekat dengan Nabi. Kan logikanya seperti itu. Kalau seandainya memang itu ada gitu. Nah, padahal di sananya sendiri ya itu orang-orang Madinahnya, orang Arabnya tidak pernah melakukan hal-hal semacam ini, merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kenapa kita yang jauh bisa merayakan hal tersebut? Kalau kita, wah ini dari pendahulu kita, dari nenek moyang kita. Iya, yang lebih dekat itu mana Indonesia atau Madinah atau Mekah. Kalau memang hal itu ada dari nenek moyang kita, pasti ada bekasnya, di sana pun ada bekasnya. Nah, nyatanya tidak pernah ada. Ya, nyata tidak pernah ada. Selanjutnya yang ketujuh. As-sabi'u anta taqida bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minal rububiyah ay annahu la yud'a wa la yustaghasu bihi illa fi hayatihi bima yuqaddiru alaihi fa huwa abdullahi wa rasulihi qul la amliku li nafsin naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Al-A'raf 188. Wa bihadza na'rifu dalalun man yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna wa annahum doluna fi dinihim sufaha'u fi uqulihim inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsin naf'an wala Nafsihi naf'an. la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran fa kaifa yamliku li ghairihi wa li hadza amarahu Allah anna yaqula qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada qul inni ayyajirani min Allah Lai yujironi. qul inni ayyuji Lai. Pakai Qul kacamata. inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada al-jin ay annahu huwa alaihi salatu wassalam law aradallahu bihi ma yuridu ma istata'a ahadun minan nas ay yamna'a ida aradallahu iradatullahu fihi. Idza kana kadzalika faliman dhalali nabiyyina Faminad dolal al-bayyin. Idza kana kadzalika faminadh dhalali bayyini
ayyastagisa ahadum bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bal hadha minal syirki. Falau jaa insanu mahmumun maghmumun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aghisni fa inni mahmumun maghmumun fayakunu hada syuraka Musyrikan. fayakunu hada musyrikan syirkan akbarun li'annahu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watun mayyiti an saka saka au ya'inaka syirkun li'annahu ghairu qadirin fahuwa jasadu wa in kana ruhi qad tattasilu bil jasadi fil kubri walakin huwa jasadun wa hadha la yunafi ayyakuna hayyan fi qabrihi hayyatan bai zakhiyatan la Tushbihu. tushbihu hayatud dunya. Ya. Yang ketujuh, hendaknya kita meyakini bahwasanya Nabi itu tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang hanya memiliki sifat rububiyah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu adalah yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, ya. Kemudian menyembuhkan orang yang sakit. Nah, itu adalah sifat-sifat rububiyah. Memang Nabi adalah Rasul, berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi dalam sisi lain, ya beliau pun sama manusia seperti kita. Di sisi lain manusia biasa seperti kita. Ya. Di sisi lain memang punya kelebihan, beliau adalah seorang Rasul, tapi tidak boleh kita menolak bahwasanya ya Rasul dari kalangan manusia, ada sifat manusia, sifat basyarnya yang tidak bisa dijauhkan dari diri Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak bisa punya kesaktian, punya kehebatan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi sakti, nggak perlu tadi ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Ya. Nabi terluka di perang Uhud kalau sakti. Buktinya banyak yang meninggal para sahabat di perang Uhud. Kalau seandainya Nabi hebat dan sakti, wah itu kayak sih orang-orang kafir Quraisy sudah, iya, pada saat itu udah habis. Ya. Dan pamannya Nabi di perang Uhud siapa yang terbunuh itu? Hamzah terbunuh. Ya. Masa sampai rela mengorbankan pamannya dibunuh? Kalau seandainya sakti. Ya. Iya. Ya, tapi perhatikan ada sesuatu yang tidak bisa memang di luar kemampuan Nabi. Itu adalah urusan Allah yang mengatur hal-hal seperti itu. Nah, maka kita sebagai umatnya tidak boleh meyakini bahwasanya Nabi itu ya tadi memiliki kesaktian sehingga kita berdoa kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi, datang ke masjidnya, datang ke kota Madinah, kemudian minta-minta ke kuburan Nabi, nggak boleh. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup, oke, kita masih diperbolehkan. Di antara tawasul yang diperbolehkan itu bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, catatannya masih hidup. Ya. Kita boleh tawasul minta doa kepada kiai, pada ustadz, pada orang tua kita kalau dia masih hidup. Kalau sudah meninggal ya sudah nggak boleh. Ya. Karena mereka sudah tidak mendengar permintaan-permintaan kita. Nabi pun waktu masih hidup, para sahabat minta kepada Nabi. Minta turunkan hujan kepada Nabi. Ya. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, padahal kuburannya dekat tuh. Kenapa mereka nggak mendatangi kuburan Nabi? Tapi mintanya kepada Ibnu Abbas, ya, ganti. Ya. Nah, itu. Nah, ini bahwasanya ada sifat manusia, meskipun beliau adalah seorang Rasul, sifat manusia pun ada yang tidak punya kemampuan, ya. Tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudorot tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Nabi bisa membelah bulan, bisa, ya. Bisa keluar dari tangannya air, ya bisa. Seolah-olah kita menganggap itu sakti,
Tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan ya nggak bisa. Seenaknya sendiri gitu. Oh, ayo belah bulan tanpa ada perintah dari Allah nggak bisa. Ya. Jadi kesaktian atau yang kita anggap di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh para nabi itu ya berupa mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan itu bukan seenaknya Nabi Musa, enak asal pentung-pentung tongkatnya nggak bisa. Itu karena ada perintah. Ya. Sebelum ada perintah Nabi Musa bingung. Ini Fir'aun sudah mengepung, iya udah dekat di belakangnya laut, ini gimana nih? Udah putus asa sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menurunkan perintah dan menurunkan jalan keluar. Pukullah tongkat ke laut. Akhirnya terbelah. Nah, itu karena ada perintah, bukan seenaknya sendiri. Ketika berhadapan dengan tukang sihir, mereka lempar tali jadi ular. Nabi Musa pada saat itu juga bingung. Kaget, wah ini gimana nih menghadapinya. Ya, bingung meskipun ada tongkat. Ya. Karena belum ada perintah. Ketika ada perintah, lempar tongkat itu enak jadi. Nah, jadi bukan karena seenaknya saja Nabi itu bisa berbuat seperti ini. Tapi semua itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi di sisi lain adalah abdun wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, ya hamba sama seperti kita. Makanya Nabi menikah, ya Nabi juga punya anak, ya. Kalau hebat kayak malaikat itu, ya malaikat tidak membutuhkan makanan, tidak butuh dengan minuman, tidak butuh menikah. Nah, itulah gaib. Nah iya, karena nggak butuh makan. Iya. Selanjutnya yang ke-8, ihtiram aqwalihi. 8. Asaminu ihtiramu aqwalihi bima'na ayah tarima aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tada hadisahu alaihi salatu wassalamu fi amakini ghairu la iqqatin di anna hada naw'un minal imtihan wa min dhalik alla tarfa' sautaka inda qabrihi. Waqad sami'a amril mu'minina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadima minat ta'ifi faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laula an nakuma min ahli ta'ifi li'auja' dorban di anna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'din ayyahbata a'malukum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hujarat ayat 2. Walamma nazalat hadhil ayatu kana rajulun minas sahabati Yuqalu lahu Sabitu ibni Qais radhiyallahu anhu miman yaktubu baina yadayillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahuriyus sauti. Falamma nazalat hadhil ayatu biqiya fi baitihi yabkil lailan wa naharan radhiyallahu anhu. Haula'i alladhi ya'lamuna qadral Qur'anil Karim fafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatafaddada an yatafaqqada
an yatafaqqada ashabahu ashabahu wa hadha min sunni min husni wa hadha min husni riayatihi sallallahu alaihi wasallam fa asala anhu faqalu ya Rasulullah inna rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhil ayata wa huwa fi baitihi yabki lailan wa naharan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fad'uhu li. Fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma yubkika ya sabitu. ya sabit Ma yubkika ya sabit. Faqala ana sayyidun wa atakhawafu ayyakuna hadhil ayata takuna nazalat antakuna hadil ayat antakuna hadhil ayata nazalat fiyya li anna Allah ta'ala yaqul ay yahbata an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tardu an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulul jannata. Allahu akbar. Kullu man khafa minallahi aman. Fahuwa baqiya fi baitihi khaifan minallahi azza wa jalla walakin ammatahu Allah. Walihada yajib alaina wujuban an tashhada an Sabit ibn Qayyis radhiyallahu anhu an ahli jannah min ahli jannah lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bihada fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi wa syaraka muslimin fi qital musailamatal kadzab wa azwatu musailamatal kadzab ma'rufatun wa masyhuratun fi tarikh. Wa qutila radhiyallahu anhu syahidan wa yadkhulul jannah. Allahumma ij'alna min ahli jannah ya rabbal alamin. Wa qa'a fi qiyasitihi. ya cukup dulu cukup. Nah ini yang ke-8 yaitu menghormati perkataan Nabi, maksudnya adalah hadis-hadis Nabi ya. Kita hendaknya meletakkan hadis-hadis Nabi itu ya, di tempat yang layak ya. Jangan asal-asal saja karena itu merupakan penghormatan kepada perkataan Nabi kita Muhammad SAW ya. Di sini juga pernah ada seseorang yang mengangkat suaranya di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab menegur orang tersebut ya, yang berasal dari Taif. Dan Umar mengatakan laula annakum min ahli Taif la'auja'tukum darban. Kalau seandainya kalian bukan datang dari Taif, maka sudah aku pukul. Nah, ini kemuliaan penduduk Taif juga ya. Dan di sini ada kisah menarik yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, wahai orang yang beriman, jangan mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya kita tidak boleh bersuara keras baik di dekat kuburan Nabi ataupun apalagi waktu Nabi masih hidup. Ya. Ini kisahnya Sabit bin Qais. Ketika ayat itu turun, yaitu ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, dikiranya ayat ini turun kepada Sabit bin Qais. Kenapa? Karena Sabit bin Qais ini telah bersuara keras di hadapan Nabi. Ya, suaranya melebihi suara Nabi, lebih tinggi. Ya. Nah, ketika ayat ini turun, Sabit bin Qais yabki lailan wa naharon. Beliau nangis siang dan malam, nangis terus. Nah, ini bukti keimanan seseorang ya. Dia padahal belum tentu ini ayat turun karena dia,
Tapi karena dia merasa bersalah, akhirnya nangis terus, siang malam nangis. Ya, gimana kondisi kita ini, kayak ongkoh-ongkoh saja gitu sih, ya nggak ada terdetik sedikit pun. Ini ayo Qais, Sabit bin Qais nangis karena suaranya lebih tinggi daripada Nabi. Akhirnya Nabi kehilangan, ya, biasanya melihat Sabit bin Qais, ya ini juga bagusnya atau telitinya Nabi kita Muhammad SAW. Dia selalu mengecek para sahabatnya. Nah, pada suatu hari Sabit bin Qais ini menghilang, tidak tampak, ya, kemana? Dan Nabi akhirnya merasa, mana nih Sabit bin Qais nih? Nah, akhirnya para sahabat yang mengabarkan, ya Rasulullah, inna rajul mundu anzalallah ta'ala hadil ayah, wa ya Rasulullah, sungguhnya laki-laki itu Sabit bin Qais ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, ya, wa huwa fi baitihi yabki lailan wa naharon, dia nangis di rumahnya siang dan malam. Faqala, Rasulullah akhirnya berkata kepada sahabat yang lain, idhab fad'uhu li, kamu pergi panggil Sabit bin Qais. Fatan Nabi, akhirnya Sabit datang dan Nabi mengatakan, mayubki ya Sabit, apa yang membuat kamu menangis wahai Sabit? Faqala ana sayyid, saya telah bersuara keras ya Rasulullah, dan saya takut bahwasanya ayat itu turun karena sebab saya. Nah, jadi Sabit merasa bersalah. Dan Allah Ta'ala yaqul antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena Allah mengatakan amal-amal kalian akan sia-sia sedangkan kalian tidak merasakannya. Ini seorang Sabit, ya. Faqala lahu Rasul, akhirnya Rasul mengatakan amatardo anta isya hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Rasulullah akhirnya mendoakan, wahai Sabit, maukah engkau hidup mulia dan mati dalam keadaan syahid, kemudian masuk surga? Nah, Allahu Akbar. Kullu man khaufa minallah. Nah, akhirnya Sabit bin Qais ini ya sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, beliau hidup dalam keadaan mulia, kemudian akhirnya beliau ikut peperangan dulu untuk membunuh Musailamah al-Kadzab, dan terbunuh di peperangan tersebut sesuai dengan tadi yang didoakan Nabi, maukah engkau hidup mulia dan mati syahid? Akhirnya Sabit bin Qais meninggal dalam memerangi Musailamah al-Kadzab, dan tentunya orang yang mati dalam keadaan syahid tadkhulul jannah, masuk surga. Nah, itu cerita Sabit bin Qais, ya, karena beliau takut tadi ayat itu turun kepadanya. Kemudian juga berikutnya masih cerita berkaitan dengan Sabit bin Qais. Ini kelebihan Sabit bin Qais, ya. Silakan dilanjut. Waqa'a fi qisatihi Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu aidan mas'alatun qaribatun marrabihi ahadun junudi wa huwa mayyitun wa ala Sabit radhiyallahu anhu dir'un jayyidun faqada jundiyyu dar'a minhu summa dhahaba bihi ila rahlihi wa ja'ala alaihi burmatun al burmatu qadrun minal khazfi wa fil laili ra'a adun ashabi sabitan radhiyallahu anhu fil manami wa akhbarahu khabari wa qala lahu marrabbi wa ja'ala minal jundi wa qada dar'i wa wada'ahu tahta burmati fi tarfi kiri wa haulihi farsyun tastan ay rafi'atun ihda wa qawa imaha walamma asbaha rajula alladhi ra'a hada ru'ya akhbaru bihada
idu Khalid ibni Walid radhiyallahu anhu fa arsalahu ilal makan. Falamma arsalahu ila makani wajada amru kama qala sabit fa subhanallahil azim ma alladhi u'lima sabitan wa huwa mayyit walakinna ru'ya salihatu juz'u min sanati wa arba'ina juz'an minal nubuwati faqada di'ra Ya, ini dir'ah. kisah berkaitan dengan Sabit juga. Jadi masalah ini masalah yang ya cukup aneh ya. Bahwasanya ada salah seorang prajurit yang melewati Sabit, dan Sabit ini sudah meninggal. Dia sudah dalam keadaan meninggal, dan mati ya. Kemudian tentara tersebut dia mengambil baju besi yang dipakai oleh Sabit. Ya. Dan akhirnya tentara itu ya pergi dan berkumpul bersama tentara-tentara lainnya. Pada suatu malam, sahabat Sabit bermimpi, dia bermimpi di dalam tidurnya dan ketemu Sabit. Kemudian Sabit menyampaikan peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tersebut bahwasanya ada tentara yang mengambil baju perangnya. Ya. Kemudian ya baju itu diletakkan atau dimasukkan dalam sebuah kantong ya. Dan dia berada di ujung pasukan. Sekitarnya ada kuda yang sedang mengangkat satu kaki. Akhirnya sahabat ini dia menceritakan mimpinya itu kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan Khalid bin Walid mengutus utusan untuk mengecek sesuai atau tidak. Ternyata sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Sabit dalam mimpinya. Nah, ini keistimewaan Sabit. Kalau memang itu sesuai, berarti mimpi ini boleh dipercaya karena mimpi itu bagian dari nubuah, bagian dari kenabian. Asalkan sesuai. Dan itu memang persis apa yang diceritakan dalam mimpi sesuai dengan kejadian nyata. Nah, ini keistimewaan Sabit. Kemudian juga berikutnya kisah tentang Sabit juga, masih kisah tentang Sabit. Silakan dilanjut. Kama an Sabit radhiyallahu anhu ausa bi wasiyati ba'da mautihi wa ubaligha Aba Bakrin radhiyallahu anhu panafada wasiyah qalu wala yuhadu Wala yujad. wala yujadu ahadun nafadat wasiyatun allati awsa biha ba'da mautihi illa Sabit ibni Qais radhiyallahu anhu walakin yashruku ala hadaka lakin yashkulu ala hada kaifa tabiru ru'ya fi tangfidi wasiyah wal jawab annahu idza dalatil Qur'an ala sadaqati Qara'in. Tidak dallatil qara'in. annahu idza dalatil qara'in ala sadaqati ru'ya Ala sidqir ru'ya. annahu idza dalatil Qur'ani qara'i ala sidqi Qara'in. qara'in Ah, ah. annahu idza dalatil qara'in ala sidqi ru'ya mufidati wasiyati wala kharaja walaqad hajasani rajulun askun bihi yaqul innahu mata abuhu wa kana qad istajaru baiti alladhi tarkahu ba'da mautihi lima dati hada sunnati falamma mata ata ahlil baiti alladhi yamlikuna rukbata bayyiti wa qalu lil warasati ukhriju anil baiti al baitu baituna qalu lan nakhruju baina muwarrisana bainakum aqdu lam yantahi ba'da wa qalu bal intaha uqda fafaja'a Ghazal waratha. warasa min hadhihi da'wa
wa qadaqat bihim ardu wa yaqulu falamma kana dati lailati ra'aitu fi manami an abi adalla alaina min furjatil majlisi wa qalu lahum al-aqdu fi Al-aqdu al-aqdu fi awwalu safwatin min daftara min daftari likan annahu lakinnahu lasiqu la soko. lasaku fi jidlati daftari falamma asbaha wa futiha awwalu safhatin wajadal aqda subhanallahu fallahu ta'ala qad yukhrija ba'da mauta bi ba'din ma yahsulu ala ahlihi walakin hada masailu laysat likulli ahadin. Ya, ini juga cerita yang gharib ya, cerita yang aneh, yang kadang tidak, yang mustahil atau ya di luar nalar kita. Ini masih kisah Thabit bin Qais. Ya. Biasanya orang yang berwasiat itu sebelum mati atau sudah mati. Sebelum mati kan. Kalau berwasiat sebelum mati, gampang melaksanakan wasiat tersebut. Tapi ini Thabit bin Qais wasiat sudah mati. Sudah mati berwasiat, kira-kira bisa nggak begini? Bisa nggak orang udah mati berwasiat? Ya nggak bisa. Thabit bin Qais bisa. Berwasiat sudah mati. Aneh kan? Berwasiatnya melalui mimpi. Berwasiat melalui mimpi. Dan yang menjalankan wasiat ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Disampaikan kepada Abu Bakar, kemudian wasiat itu ditunaikan. Ya. Bagaimana kok wasiat dalam mimpi bisa dijadikan bukti atau bisa dilaksanakan? Iya, kalau ada tanda-tandanya jelas, ya itu berarti wasiatnya benar. Nah, seperti di sini disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bercerita, ya orang itu dapat dipercaya, ya, bahwasanya bapaknya meninggal. Ini wasiat dari Thabit bin Qais untuk ditunaikan wasiat ini. Ya. Ada seseorang yang menyewa rumah, ya, ini bapaknya yang menyewa rumah. Ya. Kemudian bapaknya itu meninggal, ya, berarti kan tinggal anak-anaknya saja ini. Ya. Datanglah pemilik rumah, datang pemilik rumah yang memiliki rumah tersebut dan ngomong kepada ahli warisnya, ini rumah saya, akadnya sudah selesai, akad sewanya. Tapi ahli warisnya mengatakan, enak saja, ini rumah bapak saya, kan? Ini rumah bapak saya. Kalaupun memang nyewa, akadnya belum tuntas, belum selesai. Nah, akhirnya pemilik rumah tadi, ya dari mana ya supaya bisa membuktikannya? Nah, itu melalui mimpinya Thabit bin Qais mengabarkan bahwasanya perjanjiannya itu terdapat di awal lembaran yang nempel dengan covernya, ya, dengan covernya ternyata nempel di situ di awal lembar, karena ketika dilihat lembaran itu nggak ada, ternyata ditempel di situ. Nah, akhirnya ketika itu udah dibuka, dikletek, oh iya ada. Nah, ini sesuai dengan mimpi yang dikabarkan. Nah, kalau memang mimpinya pas, betul seperti yang dikabarkan dalam mimpi dan kejadiannya nyata kayak cerita yang pertama tadi, seorang tentara yang ngambil baju besi, ya ini boleh ditunaikan. Tapi ini juga tidak sembarang orang, ya, tidak sembarang orang, ya saya dapat mimpi dari si fulan yang sudah meninggal untuk ditunaikan wasiatnya. Ya boleh kalau ada tanda-tandanya itu ada gitu, jelas. Jangan-jangan nanti mimpi datang dari setan. Nah, itu. Nah, itu keistimewaan Thabit bin Qais. Ini menunjukkan keistimewaan Thabit bin Qais. Baik, lanjutnya.
Ya, kita sedikit lagi nih, selesaikan rukun Islam ya. Kita selesaikan rukun Islamnya. Wa tuqimus sholati ayatati biha qawimati wala takunu qawimatu illa bifi'li Bifi'li. syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa hadha liibtida Wa hadza la wa budda hadha la budda minhu wa bimak wa bimukammalatiha. bimukammalatiha wa kunu akmala wala hajatun li syarihi hadha li'annaha ma'rufatin fi kitabil fiqh. Ya, kalau tuqimus sholat, yang menunaikan sholat, menjalankan sholat, ini tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sudah jelas kita dapatkan di kitab-kitab fikih ya. Lebih detailnya nanti bisa di kitab fikih tuqimus sholat. Baik, lanjut. Wa qawluhu as-salatu yashmilu kulla salatin al-faridatu wal nafilatu wa hal tadkhulu salati junazatun Janazah. janazatu amla Aula. aula yahtamilu hada wa hada idza nadarna ila umumi lil idza nadarna ila umumi lil lafdi qulna innaha Dakhilatun. dakhilatu li'annaha salatun kama qala Allah azza wa jalla wala yusalli ala ahadin minhum mata abadan. At-Taubah 84. Wa inna darana ila anna salata janazata salatu ta'iratin hadasati biqasadin Yaksudu biha. yaqsudu biha syafaati lil mayyiti kulna la tadkhulu fi hadil hadis walakin tadkhulu fi umumil amri bil ihsan. Ya, perintah sholat ini ya termasuk sholat wajib dan sholat sunnah ya. Adapun sholat jenazah masuk atau tidak, ya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memasukkan termasuk sholat jenazah, karena jenazah juga sholat sunnah. Ada yang tidak memasukkan sholat jenazah, ya. Karena sholat jenazah itu ya sebagai keluangan seseorang saja ya, untuk melakukan sholat tersebut. Berikutnya, waktu tiaz zakat. Wa tu'tiya zakata tu'ti bima'na tu'ti. Fa zakati hiya al-malul wajibu fi amli Zakawiyah. amwali Zakawiyah. zakawiyah. Fa ya'tihi lil insani mustahaqqihi tu'abbadan lillahi azza wa jalla wa raja'il li sawabihi. Masalul dzalik ad-darahum wad-dana niro fihima zakat wa ya rab'u ashri ay ta'khudha rab'ul ashri wa huwa adun min arba'ina ta'tihil mastahaqqa waqad bayyana Allah azza wa jalla hal zakata fi surati Taubah annahum samani asna fi faqala azza wa jalla innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatum minallah. Taubah 60. Ay faridaha Allah alaina an
na'tiha haula'i wa la na'ti ghairahum wallahu alimun hakim. At-Taubah. Wa tafasilu dalika mudakkaru mudakkaratin Mazkuratun. madhkuratun fi kitabil fiqhi fi kutubil fiqhi wala hajati illa tafsilati huna. Ya, selanjutnya tu'tiz zakat, ya, menunaikan zakat, ya. Ya, zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, itu terdapat dalam surat At-Taubah 60, ya. Ini nama sodakot lil fuqara, orang fakir, orang miskin, wal amilin alaiha, orang yang mengumpulkannya, wal muallaf qulubuhum, orang yang perlu dilunakkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang yang dalam tahanan atau dalam perbudakan, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil, orang-orang yang terlilit hutang dan juga orang-orang yang berada di jalan Allah fi sabilillah dan ibnu sabil. Nah, ini 8 asnaf kita berikan zakat tersebut. Selanjutnya watasuma Ramadan. Lanjut, Bang. 2 lembar lagi. Selesai. Watasuma Ramadana bi anna tamsika anil mufaqqarati minat tulu'il fajri asani ila ghurubi syamsi wa ta'abbadan lillahi ta'ala wal mutaffaratil aidan ma'rufati la hajati illa dakaraha walakin nanabbahi ala syai'in minhum fiha annal muftarati la taftaril somi illa bimasalasati syurut ayyakuna aliman wa an yakuna dzakiran wa an yakuna muridan fadadda alami jahil walau akulla sha'im yadunnu laili baqin summa tabayyana annahu qad tala'a sabhi wa huwa ya'kulu fahkamu saumi annahu sahih walau akala yadunnu ghurubi syamsi summa tabayyana annaha lam taghriba fal yasumu sahih wa dalilu dzalik ma rawahul Bukhari anil asma'i banati Abi Bakrin radhiyallahu anhu ma qalat fangdurna fi yaumi ghaimi ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam summa tala'a syams walam ya'muruhum bil qada'i walau kana qada'i wal wajiban la biyanatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal nuktila ilaina li'annahu idza kana wajiban bikana qada'i min syari'atillah wala budda ayyanaqala wa huwa dakhilu fi umumi wa qawluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Al-Baqarah wa qawluhu wa laysa alaina junahun fima falaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab. Walau akala ghairu maridin li akli au syurbi ghairi maridin lil syurbi bi anna kana
muh makrihan makruhan makruhan fasiyamuhu sahih. Paman dzalika ain yah yahrahu Ayak roha. an yakraha rajulu zaujatihi fayajama'ahu ahuma fayaja'ahuha wa hiya Oh iya, soimah. imahu imatu walaysa 'alaiha syai'un la qada'i wala kafirati kira wadihi muhimmati li anna kasiran minal fuqahada apa sih minal Nal fuqaha. minal fuqaha yaquluna innal insana ida akala jahilan bil waqti sawa'un min aulin nahar au akhiri wajaba alaihi qada'i ida tabayyana annahu qad akala fihi nahar walakin yaqulu innal ladzina syara'a sawmi lil ibadi wa huwa alladzi rafa'a anhum kharaja bihadhil a'dar. Ya, cukup dulu. Rukun Islam berikutnya yaitu watasum Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu definisi adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar asani sampai terbenamnya matahari. Dan yang membatal-batal puasa kita sudah ketahui lah. Tapi di sini perlu ditekankan adalah pembatal puasa itu, yang batal puasa itu tidak akan membatalkan kecuali 3 syarat. Ya. Dia mengetahui dan dia menyadari dan ada keinginan darinya. Apa mengetahui itu? Mengetahui contoh, ketika jam 3 suasana mendung, dikira kita sudah maghrib. Akhirnya kalau nggak ada HP atau nggak ada jam, ya kalau dulu kan bingung, kita nggak ada jam, nggak ada HP, nggak bisa ngelihat. Jam 3 masih jam 3 ternyata mendung, dikira udah maghrib, orang makan. Setelah jam 4 ternyata terang lagi. Nah, ternyata belum maghrib. Nah, berarti dia tidak mengetahui. Meskipun tidak batal, meskipun sudah batal, tapi tidak membatalkan. Karena sebabnya apa? Karena dia tidak mengetahui. Jadi syaratnya mengetahui. Kalau dia tahu itu belum maghrib, maksa makan, ya batal. Dia mah tahu, dia mah tahu. Nah, itu batal kalau seperti itu ya. Anak jam ini tahu. Iya. Tanda suasana mendung, kalian dia tahu ini belum maghrib tapi memaksakan makan, berarti ya aliman. Berarti sebutnya ini aliman. Tapi kalau dia tidak mengetahui meskipun itu membatalkan, maka tidak batal. Kemudian yang kedua, zakiron, ingat ya, mengingat. Kalau lupa ya, pagi-pagi bertamu ke orang, dikasih sarapan, dikasih nasi goreng, dia makan, saya puasa. Karena lupa, ya lanjut. Tamunya Karena bawa sarapan dia. iya, atau habis luhur karena capek dia akhirnya makan warteg mampir. Ya. Asalkan lupa nggak ada masalah. Baru mau bayar ternyata oh iya saya tuh puasa, ya sudah berarti rezekinya itu. Karena lupa ya. Tapi kalau sengaja dari awal mampir ke situ ya ya dosa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, anyakuna muridan, hendaknya ada keinginan darinya, tidak ada paksaan ya. Ada orang diancam kalau kamu nggak makan tetap puasa, bisa dipukul atau dibunuh. Itu berarti ada ancaman. Nah, kalau gitu juga tidak ada membatalkan kalau ada paksaan. Nah, seperti ini khusus yang sudah menikah nih. Seorang laki-laki yang memaksa istrinya untuk berbuka, ya akhirnya dia menjimaknya padahal istrinya lagi puasa. Maka meskipun setelah dijima, setelah digauli, tetap istrinya tidak batal. Yang salah adalah suaminya. Yang salah adalah suaminya. Ya. Seperti itu. Itu kaitan dengan puasa.
Baik, rukun Islam yang terakhir wa tahujjal bait. Silakan dilanjut. Tahujjal baita ay tasaddaqahu Taksuduhu taqsuduhu li ada'il manasik fi waqti makhsusi ta'abbadan lillahi ta'ala wa hal yadkhulu fi dhalikal amru umrah. umratu am la aw la fi khilafun bainal ulama wa minhum min qala innal umrata dakhalatal liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam al umratul hajjul asghar lianna waradat riwayata fi nafsil hadisi fiha dzakral umrati wa sahihi annal umrata dunal hajj ay laysat min arkanil islami lakinnaha wajibata li asmil insani Bitarkiha bitarkiha ida mayyitah ida tamat syurutil wujub in istata'ta ilaihi sabila mu'akhud ma'khudun. ma'khudun min qawli ta'ala walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-imran. قد يقول قائل هذا الشروط في جميع العبادة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن ولهذا خصوص الحج نقول خصوص الحج لأن الغالب لأن الغالب خصوص الحج لأن الغلب فيه مشقة والتعب ودعم القدر وعدم القدرة وعدم القدرة فلذلك نص عليه ولذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لا بد فيها من الاستطاعة. Ya, rukun Islam yang terakhir yaitu wa tahujjal bait, yaitu bermaksud melaksanakan manasik-manasik di waktu tertentu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu ada waktu-waktu khusus, bulan-bulan khusus. Kalau pengen haji sekarang bulan Muharram ya nggak sah. Ya. Oh di sananya sepi, di sananya enak lenggang, nggak desak-desakan. Saya kebanyakan nyari yang sepi. Tapi ya bukan waktunya gitu. Kalau di luar waktunya tidak sah. Ya. Jadi harus sesuai dengan waktunya. Kemudian kenapa hanya disebutkan ini istata'ta ilaihi sabila? Lafaz istata'ta ilaihi sabila itu ada pada haji saja. Sebenarnya sesuai dengan kemampuan dalam ibadah itu semua ibadah, bukan haji saja. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Salat, zakat, puasa, yaitu juga sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kenapa di sini hanya disebutkan di dalam haji? Ini istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu dalam melakukan perjalanan. Karena memang segala kesulitan itu umumnya terdapat pada ibadah haji. Ya, banyak seperti kita butuh biaya. Sholat berapa biayanya? Sedikit, ya, tinggal butuh kemauan saja. Ya. Kemudian zakat, puasa sedikit biayanya. Ya. Adapun haji banyak, belum lagi perjalanan. Belum lagi perjalanan juga banyak ya. Oleh karena itu ya lafaz istata'ta ini lebih khusus kepada haji meskipun semua ibadah kembali kepada kemampuan masing-masing ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya.
Insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan rukun iman. Ya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait rukun Islam. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.